warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nabila Aulia dengan NIM 251004002. Di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran terpadu yang diampu oleh Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Yuk kita bahas. Model pembelajaran terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menghubungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Model pembelajaran terpadu ini membantu peserta didik untuk belajar secara utuh bukan terpisah-pisah. Memadukan antara mata pelajaran dalam satu tema agar mereka tidak hanya menghafal tetapi memahami antara pengetahuan dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran akan terasa lebih bermakna. Karakteristik model pembelajaran terpadu adalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik didorong untuk aktif mencari, memahami, dan mengaitkan informasi. Pembelajaran disajikan melalui tema kontekstual yang dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mudah untuk dipahami dan diterapkan. Model ini juga bersifat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kondisi kelas dan kebutuhan peserta didik. Sementara guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan proses pembelajaran. Nah, tujuan utama dalam model pembelajaran terpadu adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada peserta didik. Selain itu, model ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kemampuan bekerja sama atau kolaborasi. Melalui diskusi dan aktivitas kelompok, peserta didik dilatih untuk mengemukakan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Pembelajaran ini juga menjadi lebih menarik sehingga motivasi belajar pada peserta didik akan meningkat. Nah, model pembelajaran terpadu juga memiliki 4 prinsip utama. Yang pertama, ada prinsip keterpaduan yang menekankan hubungan antar mata pelajaran. Yang kedua, ada prinsip kebermaknaan yang menekankan bahwa pembelajaran harus memiliki manfaat nyata bagi peserta didik. Yang ketiga, ada prinsip fleksibilitas, yaitu memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi kelas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah prinsip berkesinambungan, menekankan bahwa pembelajaran dilakukan secara bertahap dan saling berkelanjutan. Model pembelajaran terpadu terdiri dari beberapa jenis yang disesuaikan dengan cara menghubungkan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu keterpaduan dalam satu mata pelajaran adalah penggabungan berbagai materi atau kompetensi dalam satu mata pelajaran agar peserta didik memahami hubungan antar konsep secara utuh. Yang kedua ada keterpaduan antar mata pelajaran, mengaitkan lebih dari satu mata pelajaran dalam satu kegiatan. Sehingga peserta didik dapat melihat keterkaitan pengetahuan dari berbagai bidang. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis tema, yaitu menggunakan satu tema sebagai pusat pembelajaran yang menghubungkan beberapa mata pelajaran agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Sementara itu, pembelajaran berbasis proyek menekankan pada kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif untuk menghasilkan produk atau karya nyata, sehingga peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran terpadu yang diawali dengan menentukan tema yang sesuai dan dekat dengan kehidupan peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna. Selanjutnya, guru perlu mengidentifikasi kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yang akan digabungkan dalam satu pembelajaran. Setelah kompetensi ditentukan, guru perlu menyusun perencanaan pembelajaran secara terintegrasi, meliputi tujuan, materi, metode, dan penilaian. Lalu proses pembelajaran kemudian dilaksanakan secara aktif dengan melibatkan peserta didik dalam diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan lainnya.
Nah, pada tahap terakhir dilakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan serta memahami perkembangan belajar peserta didik. Dalam model pembelajaran terpadu, guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Peran guru berubah dari pusat informasi menjadi pendamping belajar. Nah, guru berperan sebagai perancang pembelajaran, yaitu menyusun rencana kegiatan belajar antar mata pelajaran. Selain itu, guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu dan membimbing peserta didik agar mudah memahami materi. Guru juga berperan sebagai motivator yang memberikan dorongan dan semangat kepada peserta didik. Terakhir, guru berperan sebagai evaluator yang menilai proses serta hasil pembelajaran untuk mengetahui perkembangan dan pencapaian peserta didik. Model pembelajaran terpadu sangat relevan dengan pendidikan saat ini karena sejalan dengan kurikulum Merdeka. Model ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa sekarang.